ini saya tatap muka dengan saudara untuk mata kuliah apa nih, DFM, Design for Manufacture. Yang ini pertemuan kedua, yang kalau nggak salah kemarin saya minta saudara bisa membawa kertas atau apapun bentuknya, ada kertas seperti ini. Kemudian saudara membuat pesawat, sudah mencoba di rumah barangkali. Seperti ini. Ya, ini ya. Kelihatan ya. Ya, seperti ini. Ini kelihatan. Ya. Setelah pesawat seperti ini, ya. Nah, ini nanti setiap tekukan adalah biaya. Setiap tekukan adalah biaya. Ini kemudian diterbangkan, yang paling jauh dan melayang yang paling jauh itulah yang menang. Itu ya yang menang. Jadi konsumen keinginannya adalah pesawat ini jauh, melayang jauh, paling jauh. Di DFM adalah fokusnya, ya fokusnya kita berpikir pada langkah-langkahnya ya. Berpikir adalah pada estimasi manufaktur cost, ya, pengurangan biaya manufaktur, langkah-langkahnya ya. Nah, pengurangan biaya manufaktur hanya diperoleh dari apa? Reduce the cost of component, pengurangan biaya komponen, ya. Saudara bisa memakai yang kedua, reduce the cost assembly, atau mengurangi biaya perakitan. Ya. Semakin sedikit perakitan, maka biayanya akan semakin murah. Ya, kemarin itu adalah mengurangi biaya penunjang produksi. Ya, mengurangi biaya penunjang produksi. Artinya apa? Pengurangan biaya, reduce the cost of exporting product, nanti ada dua ya. Biaya yang terkait langsung dan biaya yang tidak langsung. Oke, saya sebelumnya saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan terlebih dahulu karena kemarin beberapa mahasiswa Unidar belum bergabung. Perkuliahan dalam satu semester ke depan ini hari ini saya gabung nanti ya di pendahuluan kontrak perkuliahan serta pendahuluan pengertian sistem produksi ya. Mungkin nanti sedikit ada lanjutan juga. Ini mata kuliah pertemuan ya. Ini nanti setelah pertemuan ketiga, nanti saya akan menjelaskan perencanaan pengendalian produksi pada sistem manufacturing MRP2. Terus ada perencanaan kebutuhan kapasitas ya. Ada CRP atau Capacity Required Planning. Nanti kita belajar namanya pengendalian aktivitas produksi atau pengendalian input atau output ya. Terus ada sistem informasi manajemen, sistem informasi manufacturing, serta pertemuan ketujuh nanti akan membahas masalah sistem just in time ya. Terus pertemuan 8 adalah sistem optimasi produksi, dan 9 sistem produksi berbasis project dan sistem produksi make to order serta perkembangan sistem manufacturing, dan nanti akan belajar masalah di lean manufacturing serta belajar Toyota West. Nanti kita ada belajar Toyota West dan kita akan belajar Kaizen juga ya. Nanti mungkin setelah UAS nanti kita akan belajar Kaizen dan lean manufacturing. Itu nanti terus ada TOC ya. TOC ini adalah theory of constraint. Nanti kita belajar tentang variabel keputusan ya, itu apa aja. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini yang nanti kalian dapatkan selama 1 semester ke depan di mata kuliah sistem produksi.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hari ini pertemuan ketiga, pertama-tama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa datang untuk belajar bareng pertemuan ketiga pengendalian dan penjaminan mutu. Tidak lupa kita salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Nah, nanti di akhir pertemuan ada tugas dengan rentang waktu seminggu untuk mengerjakannya, yaitu mencari artikel ilmiah tentang tema pertemuan ketiga hari ini, yaitu alat pengendalian kualitas. Nah, mari kita mulai. Ibu sudah mulai record ini. Bismillah, mengenai pengendalian dan penjaminan mutu pertemuan ketiga mengenai statistical process control atau pengendalian kualitas kontrol. Tujuannya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 7 alat pengendalian kualitas mutu serta fungsinya. Jadi alat pengendalian kualitas itu ada 7 yang umum digunakan. Namun, untuk suatu masalah, untuk mengerjakan suatu studi kasus, tidak harus 7-7-nya dikerjakan. Bisa salah 1, salah 2, salah 3, hingga beberapa. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, pertama, statistical process control itu apa? Jadi, kita belajar dulu sebelum belajar alat pengendalian kualitas yang ada 7 itu. Belajar dulu statistical process control apa, kemudian 7 basic tool, alat pengendali kualitas yang ada 7 itu fungsinya masing-masing apa aja. Contohnya dalam kalau dikerjakan sehari-hari seperti apa. Nah, ini mari kita belajar tentang itu hari ini. Nah, sebelumnya kita harus bisa bedain dulu nih, pengendalian kualitas statistik dengan desain eksperimen dan sampling penerimaan itu bedanya apa saja. Kalau pengendalian kualitas statistik yang akan kita pelajari hari ini itu hanyalah teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk atau proses dengan menggunakan metode-metode statistik. Jadi hanya untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, tidak bisa melakukan eksperimen gitu, tidak bisa, sampling penerimaan juga tidak. Tapi kalau desain eksperimen itu suatu rancangan percobaan dengan tiap langkah tindakan yang betul-betul terdefinisikan, sehingga Nana, untuk literasi digital bisnis sekali lagi adalah bahwa kita di sini tidak mempraktekkan bagaimana kalian berbisnis secara digital, tidak. Jadi di sini hanya lebih memahami tentang teori kaitannya dengan bisnis digital, tuntutan di era revolusi industri 4.0 sekarang, gitu nggih. Tapi kalaupun di antara kalian semua ada yang mempunyai usaha, ya monggo-monggo saja kalau mau dikembangkan melalui sebuah aplikasi digital. Ya itu malah bagus sekali karena tuntutan era sekarang semuanya harus dipromosikan ya, marketingnya itu melalui sebuah media sosial atau secara digital, gitu ya. Nah, kemudian untuk siang hari ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan perekonomian yang ada di Indonesia atau perubahan yang ada di Indonesia kaitannya dengan perubahan revolusi industri 4.0 ya, karena sekarang sudah masuk ke area revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, revolusi industri 4.0 itu adalah bahwa negara kita Indonesia itu dituntut untuk yang namanya perusahaan atau SDM itu benar-benar menguasai yang namanya teknologi industri. Nah, seperti kita ketahui, teknologi industri itu kan ada 2, atau teknologi informasi, ya. Teknologi informasi itu ada 2,
ada yang disebut dengan teknologi komputer, dan ada yang disebut dengan teknologi komunikasi. Ya, ini tuntutan revolusi industri sekarang. Nah, tahap perkembangannya adalah tidak hanya untuk segi pembelajaran, kalau bicara tentang segi pembelajaran, bahwa sekarang sekolah atau pembelajaran dilakukan secara daring. Itu tuntutan revolusi industri sekarang. Sedangkan untuk dari sektor kesehatan, ya, bahwa sekarang kalau mau periksa itu kita cukup yang namanya mungkin ada alat yang bisa mendeteksi tentang penyakit kita. Kemudian kalau dari segi keuangan, sekarang transaksi pembayaran itu juga dilakukan bisa secara online. Itu maksud dari perkembangan revolusi industri 4.0 dari berbagai bidang, gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah apa sih itu hakikat dan pengertian revolusi industri. Baik, bahwa di sini revolusi industri atau revolusi itu sendiri adalah perubahan sosial dan budaya yang melibatkan prinsip dasar kehidupan masyarakat, perubahan yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik dari sosial budaya, politik ekonomi, dan teknologi untuk mencapai tujuan masa depan. Ini disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Testia. Saya dari Universitas Pancasila Tegal, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri S1. Saat ini saya sedang mengikuti salah satu program pertukaran pelajar antara Teknik Industri Universitas Pancasila Tegal dengan Teknik Industri Universitas Darussalam Ambon. Dan pengalaman saya mengikuti pembelajaran tersebut sangat menyenangkan karena saya bisa mendapatkan wawasan dan juga pembahasan mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Sitnah Aisyah Marasabesi selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, dan juga teman-teman yang sangat ramah. Namun ada juga kendala yang menghambat proses pembelajaran, yaitu salah satunya faktor sinyal dan juga aplikasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Utami dari program studi Teknik Industri S1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Pengalaman saya mengikuti pertukaran pelajar antar Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Teknik Universitas Darussalam Ambon. Kesannya sangat menyenangkan karena saya dapat belajar dengan Ibu Sitnah A. Marasabesi dan juga dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Darussalam Ambon. Pada kesempatan pertukaran pelajar ini, saya mendapat banyak pengetahuan baru, wawasan baru, dan juga ilmu baru mengenai mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Saya juga jadi mengetahui bagaimana perkuliahan berlangsung di universitas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani. Saya semester 3 dengan nomor NPM 632060027. Saya dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Saya mengikuti program MBKM antar Prodi Universitas Pancasakti Tegal. Program MBKM yang saya ambil yaitu literasi bisnis digital. Program pertukaran MBKM ini yaitu dari Prodi Teknik Industri dan Prodi Manajemen. Dari program ini saya mendapatkan ilmu baru tentang literasi bisnis digital. Saya mendapatkan ilmu tentang model bisnis Internet of Things. Apa itu revolusi industri? Ciri dan